Halo rekan-rekan, setelah memahami pentingnya imunisasi, langkah selanjutnya adalah menyampaikan informasi tersebut secara menarik dan efektif kepada masyarakat. Di era digital saat ini, media sosial menjadi saluran komunikasi yang sangat berpengaruh, sehingga kemampuan membuat konten digital yang relevan dan informatif menjadi krusial. Oleh karena itu, kali ini rekan-rekan akan mempelajari pemahaman dasar tentang jenis-jenis konten digital, platform media sosial yang sesuai seperti Facebook dan Instagram, serta proses kreatif pembuatan konten mulai dari riset, perencanaan, hingga produksi menggunakan tools seperti Canva dan CapCut. Selain itu, rekan-rekan juga akan diperkenalkan pada penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu untuk menyusun ide dan narasi konten yang tepat sasaran. Dengan keterampilan ini, rekan-rekan diharapkan mampu menciptakan konten yang tidak hanya menarik, tetapi juga mampu mengedukasi masyarakat secara efektif. Konten digital merujuk pada berbagai jenis konten yang disampaikan secara online dan digunakan untuk membangun hubungan atau engagement dengan audiens. Dalam hal ini, audiens adalah pengguna aplikasi atau website. Semakin banyak bidang yang menggunakan konten digital, semakin besar pula pengaruhnya untuk menarik perhatian dan membentuk pemikiran para audiensnya. Rekan-rekan, konten digital menyajikan informasi dalam beragam format, disesuaikan dengan karakteristik setiap media, seperti infografis, video, dan user-generated content atau UGC. Infografis merupakan representasi visual dari data atau informasi yang mengubah sudut pandang materi kompleks menjadi lebih sederhana dan menarik bagi audiens. Elemen utama infografis terdiri dari teks, grafik dan diagram, gambar dan icon, serta warna dan tipografi. Sementara itu, video merupakan jenis konten yang memiliki daya engagement cukup tinggi dengan menggabungkan gambar bergerak dan audio sebagai sarana menyampaikan informasi. Pada video juga terdapat beberapa elemen seperti teks, grafik, dan gambar menarik untuk meningkatkan daya tarik. Melalui video berdurasi singkat, suatu pesan dapat lebih cepat diserap dan diingat oleh audiens. Sedangkan user-generated content atau UGC atau konten buatan pengguna adalah konten berbentuk teks, foto, video, ulasan atau komentar yang dibuat dan dipublikasikan oleh pengguna. Konten ini bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan, membangun komunitas, serta meningkatkan engagement pada suatu informasi. Berdasarkan pengertian dan jenis-jenis konten digital, dapat dilihat bahwa konten digital memiliki banyak manfaat untuk membagikan informasi, seperti berpotensi menjangkau publik dan mendapatkan engagement lebih besar. Sasaran konten lebih terarah ke audiens yang tepat, hasilnya terukur, dan biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Setelah mengetahui apa itu konten digital, jenis-jenis hingga manfaatnya, kira-kira apa saja platform media sosial yang bisa dijadikan wadah untuk membagikan berbagai konten digital tersebut? Facebook merupakan salah satu bagian dari Meta yang juga platform media sosial terbesar di internet. Popularitas dan jangkauan audiensnya yang luas membuat Facebook efektif dijadikan wadah untuk membagikan berbagai konten digital dengan beragam tujuan seperti hiburan hingga meningkatkan kesadaran publik. Ditambah lagi, Facebook didukung oleh beberapa fitur yang memungkinkan penggunanya untuk memahami performa setiap konten yang diupload. Mirip dengan Facebook, Instagram juga merupakan salah satu platform yang berpeluang besar untuk menjangkau audiens dengan cepat. Hal ini karena platform yang menjadi salah satu bagian dari Meta ini memiliki jumlah pengguna mencapai lebih dari 120 juta yang didominasi oleh usia produktif konsumtif, yaitu antara 18 sampai 24 tahun. Selain itu, dengan fokus pada konten visual, membuat Instagram juga sangat ideal menjadi wadah untuk membagikan konten digital dengan cara yang menarik. TikTok merupakan aplikasi yang saat ini dapat diperhitungkan sebagai platform untuk menjaring lebih banyak audiens di Indonesia. Dengan format video pendek yang mengutamakan kreativitas, TikTok mampu menyebarkan konten secara cepat dan luas berkat algoritma yang mendukung viralitas.
Platform ini sangat cocok untuk kampanye yang menyasar segmen usia muda dengan pendekatan yang ringan, interaktif, dan visual. X adalah platform media sosial yang berfokus pada konten tulisan atau pendapat singkat yang biasanya disampaikan dalam bentuk cuitan. Platform ini sering dimanfaatkan untuk mengekspresikan pemikiran, opini, atau informasi terkini secara langsung dan real time. Karena sifatnya yang cepat dan terbuka, X efektif digunakan untuk membangun diskusi publik dan menyampaikan pesan yang bersifat informatif maupun reflektif. YouTube merupakan platform media sosial berbasis video dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia pada tahun 2021. Dengan durasi konten yang fleksibel dan cakupan audiens yang luas, YouTube ideal digunakan untuk menyampaikan informasi secara mendalam melalui video edukatif, dokumenter singkat, atau serial konten. Kekuatan visual dan storytelling membuat platform ini sangat relevan untuk membangun pemahaman dan keterlibatan audiens dalam jangka panjang. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan yang sangat populer di Indonesia dan digunakan secara luas untuk komunikasi pribadi maupun kelompok. Meskipun bukan media sosial konvensional, WhatsApp kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi melalui fitur grup dan siaran atau broadcast. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam komunikasi antar individu, WhatsApp dapat menjadi saluran yang efektif untuk menyebarkan informasi terpercaya, namun juga rentan disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks jika tidak disertai literasi digital yang baik. Rekan-rekan, sekarang kita masuk ke proses kreatif pembuatan konten digital, di mana dilakukan melalui riset dan planning, serta proses produksi konten. Dalam pembuatan konten digital, langkah pertama adalah mengumpulkan ide dengan melakukan riset audiens melalui beberapa pertanyaan, seperti siapa targetnya, apa saja pembahasan yang ingin diangkat, apa tujuan kontennya, dan lain-lain. Riset yang baik akan memunculkan ide konten yang variatif beserta turunan pembahasannya. Gunakan rangkaian tools untuk merencanakan konten apa yang ingin dibuat, mulai dari konten pilar, konten kalender, hingga konten plan. Secara sederhana, konten pilar adalah tema utama yang dibahas dengan konsisten untuk memikat audiens. Tema tersebut bisa juga dijadikan panduan untuk memudahkan perencanaan ide konten, sekaligus menentukan konten yang paling relevan dengan audiens. Dalam penerapannya, konten pilar memiliki berbagai elemen yang disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan strategi konten yang digunakan. Adapun contoh elemen utama yang digunakan untuk membahas seputar imunisasi antara lain sebagai berikut. Pertama, information. Elemen ini akan memberikan informasi atau hal-hal yang bersifat info tambahan terkait imunisasi dan biasanya berkaitan dengan waktu tertentu. Misalnya, waktu dan lokasi pelaksanaan imunisasi atau agenda imunisasi. Kemudian, education. Elemen ini biasanya membahas konten secara mendalam. Apabila topik pembahasannya kompleks, maka subtopik dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Misalnya, cara kerja vaksin atau dampak negatif apabila tidak imunisasi. Terakhir, engagement. Elemen ini merupakan konten yang dapat menarik minat audiens dengan mengedepankan interaksi. Misalnya, tanya jawab atau games seputar imunisasi. Ketiga elemen tersebut hanyalah contoh konten pilar yang dapat digunakan, bukan format baku. Konten pilar dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan karakter audiens, platform yang digunakan, dan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Pilar-pilar ini juga bisa ditentukan berdasarkan proporsi tertentu sesuai kebutuhan. Misalnya, dalam konteks imunisasi, pengguna ingin lebih menitik beratkan konten-kontennya ke dalam pilar edukasi untuk memperkuat pemahaman masyarakat. Berdasarkan contoh tadi, pengguna sudah memiliki konten pilar yang nantinya dapat dijadikan panduan pada saat pembuatan konten kalender dan konten plan. Sekarang, kita masuk ke konten kalender. Konten kalender atau kalender konten adalah kalender yang dirancang khusus untuk agenda memposting konten.
Tools ini dapat dijadikan panduan dasar untuk mengetahui waktu yang tepat dalam memposting konten. Sederhananya, pengguna harus mengunggah kontennya secara konsisten supaya dapat mengetahui kapan saja waktu yang tepat dalam memposting konten tertentu. Template konten kalender terdiri dari beragam komponen sesuai dengan kebutuhan posting. Namun, informasi utama yang biasanya terdapat pada konten kalender adalah keterangan tanggal, hari, dan waktu atau jam posting konten tersebut. Keterangan waktu tersebut dapat dilihat berdasarkan analytics dari akun media sosial yang digunakan, seperti perilaku dari para audiens hingga kapan saja waktu terbaik para audiens tersebut aktif di media sosial. Kemudian, content plan. Content plan atau perencanaan konten adalah strategi mengelola konten yang terstruktur dan terencana supaya lebih optimal dalam menggunakan berbagai platform media sosial. Content plan terdiri dari berbagai tools yang lebih lengkap, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan target audiens, menentukan jenis konten yang tepat, hingga jadwal memposting secara konsisten. Dengan demikian, content plan biasanya mencakup konten pilar dan konten kalender yang sudah ditentukan dan saling berkaitan. Dalam pembuatan konten plan, pengguna harus membedakan dan membatasi konten yang ingin dibahas pada akun media sosialnya. Jangan sampai konten yang dibahas berulang, bertumpuk, ataupun waktu postingnya berdekatan. Pembuatan konten plan dapat menggunakan berbagai tools, salah satunya dengan ChatGPT. Setelah riset dan planning, selanjutnya proses produksi. Konten-konten digital yang dibuat biasanya berdasarkan hasil riset dan perencanaan konten yang sudah dilakukan sebelumnya. Sama halnya dengan membuat perencanaan konten, proses produksi konten juga dapat menggunakan berbagai tools seperti Canva, CapCut, dan lain-lain. Penggunaan berbagai tools ini membantu pengguna dalam memudahkan dan mengefisiensikan waktunya untuk menghasilkan konten, mulai dari proses perencanaan sampai produksi. Lantas, apa itu ChatGPT, Canva, dan CapCut? Serta, bagaimana cara menggunakan ketiga tools tersebut? ChatGPT adalah chatbot yang menggunakan teknologi akal imitasi atau AI, sehingga dapat menghasilkan teks yang terstruktur dan informatif, memberikan penjelasan dari sebuah pertanyaan, serta melakukan percakapan berbasis teks melalui prompt yang dibuat. Prompt di sini merujuk pada teks atau pertanyaan yang diajukan pada saat berinteraksi dengan ChatGPT. Melalui berbagai kemampuan yang dimiliki oleh ChatGPT, membuat teknologi ini dapat berfungsi dan dimanfaatkan untuk berbagai hal. Adapun fungsi dan manfaat ChatGPT ialah, pertama, penulisan konten. Melalui ChatGPT, pengguna dapat terbantu dalam penulisan berbagai konten seperti pembuatan kerangka berpikir, cerita fiksi, hingga konten plan. Meskipun demikian, hasil yang diberikan oleh ChatGPT masih perlu diolah kembali untuk memastikan susunan kalimat dan bahasanya mudah dipahami serta tidak ada misinformasi. Kemudian, pemberi saran. ChatGPT dapat menjadi pemberi saran bagi pengguna yang kerap kali dihadapkan dengan kebuntuan atau kebingungan dalam menentukan sesuatu. Misalnya, ingin meminta saran kegiatan untuk mengisi long weekend, atau rekomendasi film komedi dan lain-lain. Terakhir, meringkas suatu teks. Jika memiliki bahan bacaan yang cukup panjang dan ingin membuatnya lebih ringan, ChatGPT dapat membantu meringkasnya. Tidak hanya itu, biasanya ChatGPT memberikan beberapa opsi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Lantas, bagaimana cara menulis prompt ChatGPT? Mari simak tips beserta contohnya. Pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Jelaskan tujuan secara lugas apa yang ingin diketahui atau dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian, tentukan konteks dari tujuan tersebut. Kedua, gunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Sebaiknya gunakan bahasa yang jelas dan tidak berbelit-belit agar ChatGPT langsung mengerti apa yang diinginkan oleh pengguna. Hindari prompt yang bersifat ambigu atau terlalu luas maknanya, sehingga memungkinkan jawaban dari ChatGPT tidak relevan. Ketiga, tambahkan kata kunci yang relevan. Masukkan kata kunci atau konteks yang relevan seperti konsep khusus, nama orang atau tempat, agar ChatGPT dapat lebih fokus memberikan jawaban yang sesuai. Keempat,
Batasi tujuan dengan tegas. Jika prompt yang dibuat terlalu luas konteksnya, coba untuk batasi prompt menjadi lebih jelas. Hindari pula prompt yang dapat mencakup beberapa topik sekaligus. Kelima, berikan konteks untuk konten yang diinginkan. Apabila menginginkan jawaban yang teknis, sertakan konteks terperinci supaya informasi yang dihasilkan lebih detail dan relevan. Adapun contoh penulisan prompt ChatGPT merujuk pada pembuatan content plan adalah sebagai berikut. Buatkan content plan mengenai imunisasi yang sudah terdiri dari konten pilar dan konten kalender dengan rincian sebagai berikut. Terdiri dari jenis konten pilar, yakni information, education, dan engagement. Buat detail jadwal konten selama 5 hari dalam 1 minggu, termasuk tanggal dan jam posting konten, tambahkan platform media sosial, materi konten, dan tipe konten yang diposting seperti infografis atau video. Setelah itu, klik enter. Maka pengguna akan mendapatkan hasil konten plan yang diinginkan dari ChatGPT. Canva merupakan platform untuk membuat desain grafis berbasis online yang dapat diakses secara gratis maupun berbayar oleh siapa saja bahkan pemula sekalipun. Canva tersedia pada mobile dan desktop application maupun browser. Melalui format browser, pengguna cukup masuk ke situs Canva tanpa perlu menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Platform berbasis online ini dapat memudahkan pengguna untuk mengedit dan memodifikasi desain dimanapun platformnya, baik mobile apps, desktop apps, ataupun browser, asalkan menggunakan akun yang sama dan memiliki jaringan internet. Tidak hanya itu, pengguna juga bisa memanfaatkan lebih dari 50.000 template untuk memenuhi kebutuhan visual konten yang diinginkan. Contoh-contoh template yang dapat digunakan terbagi ke dalam berbagai kategori, ukuran tujuan penggunaan, dan standar platform digital terkait seperti banner website maupun iklan, poster, Facebook post, Instagram post, Instagram story, dan lain-lain. Untuk membuat desain pada Canva, rekan-rekan perlu mengetahui beberapa komponen yang ada, seperti menu bar Canva. Menu ini berada pada tampilan utama beranda ketika pengguna pertama kali masuk ke akun Canva. Isi dari menu ini adalah kolom pencarian untuk mencari template yang sesuai, beserta rekomendasi beberapa ukuran desain di bagian bawahnya untuk kategori project yang ingin dibuat oleh pengguna dari awal atau dari nol. Selain itu, pada bagian atas terdapat pula menu yang menawarkan untuk berlangganan akun, yakni coba Canva Pro selama 30 hari. Selain menu bar, terdapat pula panel di sisi kiri yang disebut panel sisi, yang berisi beberapa menu berikut. Buat untuk membuat proyek baru dari awal atau dari nol. Beranda untuk kembali ke tampilan utama beranda. Proyek untuk membuka proyek yang telah dikerjakan sebelumnya. Template untuk memilih template sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Merek untuk membuat logo khusus untuk pengguna berbayar. AI Canva untuk mencari gambar sesuai dengan prompt yang diajukan dengan memanfaatkan teknologi AI. Aplikasi untuk menghubungkan Canva dengan berbagai aplikasi pendukung demi menunjang hasil desain. Notifikasi untuk melihat notifikasi pembaruan pada Canva. Akun untuk hal-hal yang berhubungan dengan akun seperti ganti akun, pengaturan, bantuan, dan sumber informasi, keluar, dan lain-lain. Desain untuk berbagai pilihan template dan style untuk background. Elemen untuk berbagai bentuk icon dan animasi secara gratis maupun berbayar untuk menunjang visual. Teks untuk memasukkan teks yang sesuai kebutuhan pada desain. Unggahan untuk mengunggah foto atau gambar untuk menunjang proyek. Alat untuk membuat gambar, bentuk, garis, memo, dan tabel secara manual. Setelah mengetahui komponen yang ada pada Canva, mari kita praktekkan langkah-langkah membuat infografis di website Canva. Pertama-tama, kita akan memilih dimensi atau ukuran desain dengan mengklik Buat. Lalu, ketikkan jenis konten yang ingin dibuat. Setelah itu, pilih ukuran sesuai keinginan. Misalnya ukuran untuk sosial media dan Instagram Story. Setelah memilih ukuran,
lanjutkan dengan modifikasi background. Hal ini bisa dilakukan dengan mengklik desain, lalu template, dan ketikkan keyword template sesuai dengan keinginan. Atau klik gaya jika ingin menggunakan background polos. Selanjutnya adalah menambahkan teks. Rekan-rekan dapat menambahkan teks pada lembar desain yang sudah terdapat background-nya, ataupun modifikasi teks pada template yang sudah dipilih. Rekan-rekan juga bisa mengedit teks. Lakukan pengeditan teks sesuai keinginan rekan-rekan. Kita dapat mengubah jenis huruf, ukuran, warna, format, perataan, simbol, jarak, transparansi, dan masih banyak pilihan pengeditan lainnya. Kemudian, kita dapat menambahkan elemen. Pilih elemen sesuai dengan postingan yang ingin dibuat. Untuk memudahkan pencarian, pengguna dapat mengetik pada kolom pencarian dan memilih grafis untuk desain infografis tersebut. Setelah itu, rekan-rekan juga dapat mengedit elemen dan teks. Rekan-rekan dapat modifikasi ukuran dan posisi elemen grafis yang telah dipilih. Jika terdapat elemen lebih dari satu, atur ulang posisinya dan jangan sampai menumpuk. Selain itu, perhatikan juga ukurannya. Usahakan ukuran elemen yang lebih penting dibuat dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan elemen lainnya. Sesuaikan juga teks pada lembar kerjanya. Pada langkah ini, pengguna dapat memodifikasi lembar kerja sesuai kreasi masing-masing. Kuncinya, jangan menumpuk, jangan terlalu penuh, pastikan teks mudah dibaca, dan menarik perhatian. Jika elemen yang dibutuhkan tidak ada, rekan-rekan juga dapat mengunggah foto. Tambahkan gambar pendukung yang sesuai dengan konsep infografis yang sedang dibuat. Caranya dengan klik unggahan. Pilih unggah file. Pilih foto atau gambar dari gadget kita dan klik open atau buka. Lalu klik atau tarik gambar ke posisi yang diinginkan pada lembar desain. Terakhir adalah mengunduh dan atau membagikan hasil desain. Apabila sudah selesai mendesain infografis, desain akan tersimpan pada akun Canva secara otomatis karena Canva memiliki fitur autosave. Untuk mengunduh desain, pengguna bisa klik bagikan di pojok kanan atas, klik unduh, lalu pilih format file yang diinginkan, baik PNG, JPEG, PDF. Kemudian klik unduh. Namun, apabila pengguna ingin membagikan file desain ke pengguna Canva lainnya supaya bisa mengedit desain tersebut bersama-sama, pengguna bisa klik bagikan. Ketik alamat email tujuan lalu kirim. Cara lainnya, pengguna juga bisa mengubah pengaturan akses menjadi yang punya tautan. Lalu klik salin tautan dan membagikan link tersebut ke pengguna Canva sesuai keinginan. CapCut adalah software serbaguna untuk mengedit video secara profesional yang dapat digunakan baik dari pemula hingga pembuat konten berpengalaman. Meskipun begitu, CapCut juga dikemas secara praktis dengan memiliki fitur template yang akan memudahkan pengguna dalam melakukan pengeditan hanya melalui tema proyek yang diinginkan, memodifikasi foto, video, atau teks berdasarkan template yang sudah dipilih. Adapun fitur-fitur pada CapCut yang perlu diketahui sebagai berikut. Split atau bagi. Digunakan untuk membagi klip video menjadi beberapa segmen pada titik yang dipilih. Crop atau pangkas. Digunakan untuk mengubah dimensi video atau gambar agar sesuai dengan ukuran frame yang diinginkan. Freeze atau bekukan. Digunakan untuk membuat klip menjadi diam pada momen tertentu. Reverse atau putar mundur. Digunakan untuk memutar klip menjadi mundur. Rotate atau putar. Digunakan untuk memiringkan atau memutar video atau gambar dengan derajat tertentu. Flip atau cermin. Digunakan untuk cermin video atau gambar horizontal atau vertikal. Keyframe. Digunakan untuk mengatur titik yang tepat untuk perubahan properti pada video dan audio. Mask atau tutupi. Digunakan untuk mengisolasi area tertentu dari video atau gambar untuk mengedit selektif. Transform atau transformasi. Digunakan untuk memberi kontrol atas penskalaan, rotasi, serta posisi klip video dan lapisan gambar. Adjust atau sesuaikan. Terdiri dari berbagai alat untuk menyempurnakan gambar dan properti video seperti brightness, kontras,
dan auto adjust. Speed curve atau kecepatan digunakan untuk mengontrol kecepatan video dari waktu ke waktu. Stabilizer atau stabilkan digunakan untuk mengurangi goyah dalam video, menghasilkan rekaman yang lebih halus dan professional looking. Remove DG atau hapus latar belakang digunakan untuk menghilangkan latar belakang yang tidak diinginkan dan bisa diganti dengan adegan atau gambar baru. Filter digunakan untuk mengubah tampilan dan mempercantik keseluruhan video. Stiker digunakan untuk elemen grafis bersifat statis atau animasi yang dapat ditambahkan ke video. Animation atau animasi digunakan untuk memberikan efek bergerak pada teks, gambar, atau klip sesuai dengan kategori. Transition atau transisi digunakan untuk menghubungkan dua klip video yang berbeda secara mulus dan menarik. Sound atau suara digunakan untuk memperkaya video dengan background music bebas royalti dari library CapCut. Library atau pustaka digunakan untuk memperkaya video dengan footage gratis berkualitas tinggi dari library CapCut. Template digunakan untuk format project yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga pengguna hanya memodifikasi elemen pada template yang sudah dipilih. CapCut bisa digunakan untuk beberapa aspek, antara lain pendidikan. CapCut dapat dijadikan sebagai alat belajar bagi user yang ingin mempelajari cara mengedit video secara cepat dan praktis. Kemudian, film dan animasi. Secara sederhana, CapCut dapat digunakan untuk mengedit video animasi dan juga film dengan memanfaatkan berbagai fitur di dalamnya. Serta pembuatan konten media sosial. Pengguna dapat membuat konten video berdurasi singkat di media sosial dengan menggunakan beberapa fitur sederhana CapCut seperti template, transisi, dan filter. Rekan-rekan, setelah mengenal CapCut, fitur-fitur dan kegunaannya, mari kita praktekkan langkah-langkah menyunting video dengan menggunakan template CapCut melalui gadget. Pertama-tama, impor file dengan cara membuka aplikasi CapCut pada gadget. Ketika aplikasi sudah terbuka, maka klik fitur template CapCut. Kemudian, carilah video atau foto template yang sesuai dengan keinginan. Misal, mini vlog tentang imunisasi atau konten yang sedang tren lainnya. Setelah selesai mengimpor, template dapat diedit dengan klik gunakan template pada template yang diinginkan. Kemudian, ganti konten asli dengan foto, gambar, atau video sesuai dengan ketentuan template. Lalu klik berikutnya. Kita dapat mengedit masing-masing klip seperti mengganti, memotong, atau menyesuaikan volume. Selain itu, kita juga dapat mengganti audio, teks, dan menambahkan stiker sesuai keinginan. Secara berkala, preview dan lakukan pengeditan sampai mendapatkan hasil video yang diinginkan. Setelah dirasa pengeditan konten telah selesai, klik ekspor pada pojok kanan atas. Lalu ekspor tanpa tanda air untuk menyimpan video tanpa watermark. Kemudian, kita dapat membagikan video pada perangkat atau akun media sosial yang diinginkan. Setelah mengetahui cara membuat konten visual, mulai dari ChatGPT, Canva, dan CapCut, berikut beberapa tips yang akan bermanfaat dalam mengkreasikan konten digital. Pertama, tentukan pesan dan tujuan konten yang ingin dibuat. Riset target audiens supaya konten dapat selaras dengan audiens. Buat konten informatif dan engaging dari segi isi dan visual. Eksperimen ke berbagai tipe dan platform konten. Evaluasi berdasarkan feedback dari audiens. Pertahankan konsistensi konten dengan merancang konten pilar, mengatur konten kalender, dan membuat konten plan. Terakhir, ikuti tren terbaru yang sedang banyak digemari banyak orang, seperti memasukkan musik Nona Ambon, Velocity, atau Statue. Demikianlah materi dasar-dasar membuat konten visual yang menarik di media sosial. Semoga rekan-rekan dapat mempraktekannya sendiri dan terus bereksperimen untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Sampai jumpa!